kita masuki dan kita mengulang kaji berkaitan dengan salah satu dalam bab muamalah adalah kita perkongsian atau syirkah. Syirkah ini banyak sekali yang didefinisikan oleh para ulama, suatu ungkapan tentang terjadinya dan ada hak daripada seseorang pada satu benda untuk dua orang atau lebih, yang sifatnya adalah benda dan barang serta kekuatan itu, harta itu bercampur. Secara umum ada dua macam syirkah atau perkongsian itu terjadi dalam agama kita. Yang pertama disebut dengan syirkatul amlak, perkongsian dalam bentuk pemilikan satu-satu barang oleh dua atau lebih pada satu benda. Tapi ada satu lagi adalah syirkatul uqud, perkongsian terjadi karena ada sebuah perjanjian atau ada akad antara satu dengan orang yang lain, baik satu orang, dua orang atau rame-rame. Salah satu di antaranya yang percampuran itu seperti koperasi kalau sekarang, itu sifatnya ramai. Pada malam ini kita lihat sedikit berkaitan dengan syirkah amlak dulu. Ujung-ujungnya kita ingin melihat adat istiadat yang sudah begitu mengakar dalam masyarakat kita, yang ada sedikit unsur kesamaan menamakan harta milik suami isteri disebut dengan harta seharkat dalam bahasa Aceh. Seharkat itu sama-sama ada usaha. Artinya suami juga harkat dalam bahasa Aceh minta rezeki, minta kepentingan untuk kita adanya kekayaan atau adanya material atau harta dalam keluarga. Jadi seharkat sama-sama nak harkat. Lako yang minta harkat, perumah yang minta harkat. Sehingga mesapatlah dua harta hasil harkat yang dipenan hartanya seharkat. Kalau kita ingin bawa kepada analogi dan kajian fikih, kira-kira seharkat itu sama dengan syirkah atau tidak? Kalau syirkah perkongsian dalam Islam yang merupakan salah satu bentuk perkumpulan dan percampuran harta, ijma' para ulama itu boleh dan sah. Dalam dua yang hal tersebut kita lihat dulu adalah syirkatul amlak, perkongsian dalam satu benda karena di situ ada hak milik masing-masing, tanpa ada sebuah transaksi atau satu ikatan akad atau ada perjanjian pada awalnya, sehingga dia terjadinya pada benda itu ada milik dua orang. Itu disebut dengan syirkatul amlak. Ada dua macam syirkatul amlak itu. Yang pertama, perkongsian itu terjadi atas usaha antara orang dengan orang. Misalnya A dan B sepakat kumpul duit beli satu rumah. Rumah itu milik mereka berdua. Atau A, B dan C diberikan sebuah hadiah
atau hibah oleh orang lain untuk kalian bertiga, maka rumah itu menjadi pemiliknya 3 orang. Yang tidak bisa dibedakan dapur punya siapa, kamar tidur punya siapa, terasnya punya siapa. Tapi semua itu dalam bentuk keseluruhan rumah itu mereka milik bertiga. Itu disebut dengan syirkatul amlak bil ikhtiyar. Mereka punya perkongsian, pemilikan, punya hak pada satu barang karena atas usaha. Apakah itu dengan sebab beli sama-sama dalam satu benda, atau benda itu hadiah seseorang, pemberian orang lain. Yang kedua disebut dengan syirkah amlak yang sifatnya itu ijbari, bukan atas usaha, tapi dia terjadi dengan secara spontan akibat ada pemilikan. Inilah yang disebut dua-duanya itu enggak ada akad, enggak ada konsensus untuk memilikinya, langsung ada hak milik. Yang sifatnya ijbar, pemaksaan, bukan atas kemauan di antara orang dengan orang, bukan atas kesepakatan antara mereka. Inilah yang disebut dengan hak mendapatkan bagian daripada warisan. Yang warisan itu diberikan oleh Allah kepada ahli waris yang sifatnya kumpulan. Maka dibenarkan oleh agama bahwa syirkatul amlak yang sifatnya ijbari itu juga adalah boleh, karena dasarnya firman Allah dalam ayat 12 surah An-Nisa. Apa firman Allah? In kanu aksara min zalika fahum syuraka afis sulus. Kalau mereka lebih dari 2, 1 atau lebih dari 1, hum syuraka afis sulus, mereka bersyarikat pada sepertiga. Berarti syirkah yang model itu sudah ada. Ini adalah menyangkut dengan hak bagi saudara seibu. Dalam ayat 12, kalau dia seorang kalalah, gak ada anak, gak ada ayah, kakek, maka dan ia punya saudara atau saudari, maka masing-masing bila satu orang mendapat seperna. Tapi bila lebih satu, hum syuraka afis sulus, mereka berkongsi pada sepertiga itu. Ini syuraka, berarti harta warisan yang sepertiga hak daripada saudara seibu. Bila mereka lebih 2, mereka bersyarikat. Yang syirkah mereka tidak diawali oleh sebuah transaksi atau akad. Bersyarikat mereka adalah terjadi karena hak mereka sepertiga, mereka punya hak yang sama pada sepertiga itu di antara mereka. Dalam kaitan ini, berkaitan dengan perkongsian itu, mereka boleh besar sahamnya masing-masing, boleh lebih kurang. Sebuah rumah nilainya misalnya itu 400 juta. Mereka berkongsi 2. Yang satu miliknya adalah 300, yang satu lagi 100. Jadi mereka bersyarikat pada persentase milik mereka. Maka dalam kaitan ini berbeda dengan syirkah uqud.
Syirkah yang sifatnya diawali oleh transaksi lafaz dan akad. Dan itu banyak sekali. Syirkah ukul itu banyak. Perkongsian yang sifatnya itu diawali dengan sebuah akad itu banyak. Ada yang namanya syirkatul ainan, perkongsian pada modal. Ada syirkatul abdan, perkongsian daripada jasa dan tubuh dalam melakukan sesuatu. Ada namanya syirkatul wujuh, ada yang nama syirkatul mufawwadah, ada yang nama sifatul kirat atau sifatul syirkah lainnya. Para ahli fikih banyak sekali membagi-bagi itu. Kita selesaikan dulu berkaitan dengan syirkatul amwal atau syirkatul amwal, syirkah milik amlak. Maka dalam kaitan ini, syirkah daripada perkongsian dalam bentuk pemilikan, langsung milik pada satu benda, bukan berdasarkan saham yang dikeluarkan untuk sebuah transaksi dan pengembangan usaha, berbeda dengan syirkah yang diawali oleh akad. Berbeda dari segi apa? Kalau dalam syirkatul amlak ini, perkongsian yang sifatnya pemilikan, ia masing-masing pemilik tidak punya hak dan tidak boleh melakukan tasarruf ataupun penggunaan jual beli, sewa menyewa tanpa izin daripada anggota yang tergabung dalam syirkah. Kalau dalam syirkah ukul itu dia awali daripada kasar dan itu dibenarkan. Dan masing-masing mereka punya hak, punya kekuasaan untuk mentasarufkan dan untuk melakukan transaksi jual, beli dan segala macam pada barang-barang yang sudah berkumpul dan bercampur yang tanpa bisa lagi dibedakan mana milik si A, mana milik si B. Maka mengingat ini pendapat para ulama sepakat dalam syirkatul amlak tidak boleh dan tidak ada diberikan hak kekuasaan kepada salah satu orang yang bersyarikat pada benda itu untuk melakukan tasarruf atau melakukan transaksi. Disinilah kita harus hati-hati sekali dalam melihat dan melihat serta menggunakan peninggalan orang meninggal yang masih bersifat syirkatul amlak. Barang yang ditinggalkan oleh orang meninggal spontan menjadi barang-barang itu adalah barang perkongsian dengan semua ahli waris yang punya hak milik sesuai dengan kadar dan bagian yang mereka miliki. Bagaimana yang dibenarkan di situ? Syirkatul amlak batal bila salah satu di antara mereka ingin keluar daripada syirkah. Sekarang ada adik abang 5 orang, laki-laki dan perempuan. Ada satu di antara mereka ingin keluar, maka bagian mereka serahkan mereka keluar. Kalau ingin keluar semuanya harus dibagi. Maka dikatakanlah menunda pembahagian warisan apabila disepakati oleh seluruh ahli waris yang mereka mutlak tasarruf, itu adalah boleh sampai batas usia mereka masing-masing atau batas tidak dalam konteks membatalkan daripada akad syirkatul amlak
atau kongsi secara milik. Satu. Yang kedua, andai kata salah satu ahli waris meninggal, sama dengan anggota syarikatnya ada yang meninggal dunia, maka dengan orang yang meninggal itu batal akad syirkah. Akad atau tidak akad dengan orang yang meninggalnya, antara si A dengan si B ada satu tanah warisan dari orang tuanya. Mereka berkongsi berdua, salah satu di antara mereka meninggal dunia, saat itu batal syirkah dengan mati salah satu di antara mereka yang bersyarikat. Menyoga pada syirkah lanjutan dengan anak-anak mereka itu harus ada akad tersendiri kembali menurut pemilik masing-masing. Dalam konteks ini menunjukkan bahawa bila pada tingkat yang pertama anak dan mereka itu adalah sebagai penerima warisan, secara hukum bila anak itu mutlak tasarruf, ia boleh menyepakati dengan saudara-saudaranya yang semua ahli waris untuk tidak kita bagi dulu. Tapi hanya sampai tingkat batas usia mereka. Jadi baik-baik mengkala, tidak boleh untuk adanya berlapis-lapis. Kemudian salah satu di antara mereka, tadi ada 5, meninggal 1 orang. Tentu saja dengan meninggal dia, harang yang berkongsi milik daripada warisan orang tuanya menjadi batal syirkah 5 orang tadi. Karena satu meninggal dunia. Dengan siapa batal? Dengan yang meninggal ini. Kalau demikian, 5 tadi bagian yang ada dalam syirkah milik pada satu benda tanah tadi, milik bagi anak yang sudah meninggal itu wajib dipisah. Tidak bisa disambung terus kepada anak-anak dia atau kepada ahli waris dia. Nah, setelah pisah milik dia, bagikan harta daripada orang meninggal itu, termasuk barang dalam perkongsian, maka diambil dulu untuk jelas tirkah dari anak yang meninggal ini, dan dibagi kepada anak-anak dia atau cucu daripada ayahnya yang meninggal. Nah, lantas seandainya tidak dibagi, ini yang biasa terjadi dalam masyarakat kita. Setelah meninggal anak satu, masih ada 4 lagi, lantas tidak dibagi, diikut sertakan anak-anak daripada meninggal ini juga mendapat hak barangkali daripada harta kakek yang belum dibagi oleh mereka. Maka apabila mau untuk ditasarruf benda itu, tidak diperhitungkan oleh syarak izin daripada anak-anak daripada yang sudah meninggal. Karena mengapa? Bagi ayah dia dengan kematian batal syirkah. Kalau batal syirkah, anaknya tidak punya hak memberi izin kepada pakwanya, kepada pamannya untuk menjual barang itu. Tapi hak dia, ia harus mengambil milik ayahnya untuk dia. Kalau mau untuk syirkah dengan dia, maka buat akad lain tersendiri. Kalau demikian, kalau tidak diperhitungkan dan tidak sah izin, otomatis sepakat 4 orang ini, satu yang sudah meninggal, sepakat dengan anak-anaknya, tidak lengkap dari semua pemilik mendapat izin. Kalau tidak mendapat izin dari pemilik, maka
transaksi jual beli itu fasid dalam agama karena menjual milik orang lain. Bukan milik dia sepenuhnya. Ada milik anak yang sudah meninggal, milik anak yang sudah meninggal duluan tadi. Dalam kaitan ini, maka jalan yang harus ditempuh, andai kata ditanggungkan daripada peninggalan orang meninggal, disepakati oleh ahli waris yang semua mutlak tasarruf, boleh, tapi batasnya sampai level pemilik ahli waris yang saat meninggal pewaris itu dia hidup. Atau karena batal daripada syirkah itu, pertama mati salah satu di antara dua yang berkongsi, atau salah satu di antara mereka yang berkongsi dengan yang sudah meninggal sudah batal, atau gila atau murtad, itu batal. Di samping adalah boleh untuk menginginkan, meminta oleh salah satu syirkah untuk syirkahnya dibatalkan. Dalam kaitan inilah tidak bisa bersih kalau ditunda pembagian warisan. Boleh bila disepakati dengan ahli waris, tapi pada tingkat ahli waris penerima pertama. Begitu meninggal dia, maka saat itu habislah masa kesepakatan syirkah dengan yang meninggal. Maka hak orang meninggal harus diserahkan. Ini ada kaitan dengan warisan. Belum ada kaitan dengan syirkah dalam konteks harta seharga. Yang kedua disebut dengan, ini saya singkat saja. Ini ada waktu lebih kurang 15 menit. Kalau ada yang bertanya, kami persilakan sebelum saya lanjutkan dengan syirkatul uqud. Minimal 2 saja kita coba buka. Kalau enggak sempat malam ini, kita lanjut malam yang lain. Kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, mungkin dari kami tadi ada Abu sampaikan masalah kooperasinya. Sekarang di kantor-kantor ada kooperasi, dan di kampung-kampung juga sekarang ada banyak kooperasi simpangnya. Misalnya begini ya, Abu, kita ambil 500.000 dibayar dalam 10 bulan. Kemudian kalau 10 bulan, kalau kita hitung tanpa bunga 50.000. Tapi ini ada 60 kita bayar karena kooperasi simpangnya. Untungnya kembali kepada kita waktu desa lagi. Iya. Itu bagaimana? Apakah itu masuk riba? Mungkin itu dari kami. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Nah, baik. Kalau belum ada lain, saya jelaskan ini dulu sedikit. Ada syirkah, ada yang namanya qirab atau disebut dengan mudharabah. Koperasi semua anggota, ini yang koperasi betul, bukan koperasi hanya bilang saja demi mendapat bantuan dari pemerintah. Koperasi semua anggota punya modal. Ini masuk dalam syirkatul inan. Uang ini dikumpulkan hingga menjadi punya dan disepakati untuk sebuah usaha. Kumpulan uang ini untuk sebuah usaha. Hasil usaha diberikan labanya kepada seluruh anggota sesuai dengan besar kecil modal. Andai kata terjadi kerugian, ditanggung oleh seluruh anggota
Yang pertama dia ambil dari untung, kalau nggak cukup ditanggung oleh seluruh anggota sesuai dengan besar kecilnya modal. Nah, sekarang koperasi simpan pinjam. Pertama, nggak ada usaha. Kumpulan duit bukan untuk usaha, bukan untuk jual beli, bukan untuk mencari untung dalam bentuk perdagangan, atau dalam bentuk untuk membuat sebuah gedung, kemudian gedung itu adalah disewakan. Sewa itu hasil daripada perkumpulan semua orang. Ini yang syirkahnya adalah bersepakat untuk kumpul duit, memberikan pinjaman atau hutang kepada orang lain, dan uang itu dikembalikan dengan menambah uang lain dalam jenis bukan keuntungan, bukan risiko kerugian. Maka ini yang disebut dengan riba jahiliyah. Nyo yang riba. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Tiap-tiap utang piutang, pinjam meminjam bahasa kita, yang di situ ingin mengambil keuntungan dari pinjaman itu adalah riba. Ada kirat hutang yang dibolehkan, yang di dalam bahasa fikih disebut akad kirat atau disebut dengan akad mudharabah. Beda istilah orang Irak dengan orang Madinah. Orang Madinah disebut itu akad kirat, orang Irak sebut itu akad mudharabah. Mudharabah itu kita kumpul duit, ada 10 sebagai donatur atau sebagai investor. Saya 1 juta, 1 juta, boleh sama, boleh lebih kurang. Kita kumpul uang, nak nukur. Setelah kita kumpul uang itu, kemudian kita modal yang sudah terkumpul lebih kurang 100 juta, kita buat mudharabah dengan orang lain. Boleh orang lain itu berseorangan, boleh juga sekumpulan orang. Itu disebut dengan mudharabah. Uang ini diputar, beli barang, jual barang, beli, jual, kemudian atau mungkin buat ini, kemudian disalam, kemudian dipesan. Di situ ada resiko. Setiap namanya itu adalah mudharabah, ada 2 kemungkinan. Bisa dapat untung banyak, bisa dapat untung sedikit, bisa 50-50, bisa rugi. Ya. Dan itu ada kadar dan batas. Apakah sekali putar? Contoh, kita ada uang koperasi, jumlahnya 1 M. Sekarang musim panen padi, kita serahkan kepada seorang untuk uang ini modal untuk beli padi dan jual padi itu. Setelah dibeli ongkos macam-macam, semua orang yang ahli dalam bidang perdagangan padi, dia tak ada modal, tapi dia hanya bekerja, tapi dia ahli, tahu di mana cari padi yang bagus dan bisa untuk dapat untung yang banyak, mana ongkos yang lebih murah dan segala macam. 1 M kembali 1,2 M, 1.200.000.000 sekali panen padi dia dapat. 200 juta itu sudah ada dalam akad. Laba dibagi antara pemodal dengan orang yang bekerja. Setelah dipotong biaya ongkos macam-macam. Nah, setelah itu 200 juta itu untung. 1 M itu adalah
modal. Modal milik 10 orang tadi anggota koperasi. Yang kalau memang akadnya bagi 2, 1 juta milik orang yang melakukan transaksi jual beli sekali panen. 100 juta lagi itu milik daripada anggota yang punya saham sebagai pemberi saham. Ini rata-rata dibahas bukan dalam bab syirkah, tapi ini ada ulama yang itu syirkah mudharabah. Tapi ulama secara umum menyebut ini tidak masuk dalam syirkah, karena tidak bercampuran antara orang kerja dengan pemodal, tidak bercampur hartanya. Satu hanya dia keahlian dan tubuhnya, satu adalah memberikan modal. Karena Allah memberikan kepada manusia sebahagian punya duit, tapi dia tidak punya keahlian untuk mengembangkan usaha. Ada sebahagian dia enggak ada duit, enggak ada uang, enggak ada modal, tapi dia punya ahli dalam bidang tertentu. Saya misalnya, saya enggak pandai untuk, saya punya uang, tapi saya enggak pandai untuk mengembangkan usaha, misalnya pandai besi. Ada saudara saya yang lain, dia pandai sekali kalau buat pisau, buat palang, buat cangkul, dan laku. Bahkan orang menunggu kalau buatan dia. Tapi dia enggak ada modal untuk beli besi, beli ini, beli itu, beli alat macam-macam. Oleh biaya perjalanan untuk jual macam, dan biaya orang lain yang tidak punya untuk yang kasar, tukang tupai ganya yang palu mentang, dan dia itu dharib, dia mudharib. Nah, kemudian kita berikan modal untuk dia itu tidak disebut dengan syirkah, karena dia hanya modalnya dia keahlian dan tubuhnya. Sedangkan yang syirkah pemilik modal tadi dalam koperasi. Dan ini dibenarkan, yang 100 tadi yang untung itu milik pemilik modal sesuai dengan besar kecilnya modal. Setelah dipotong diberikan kepada si mudharib atau orang yang membuat mudharabah yang ahli. Itu dibenarkan. Tapi setiap hutang barang, kembalikan barang dalam jangka tertentu, mengambil keuntungan dari barang itu riba apapun, apakah uang ataupun bukan, apakah mengatas nama koperasi atau nama apapun, itu riba ittifaq, gak ada khilaf dalam pandangan para ulama. Kalau demikian bagaimana? Sudah kesepakatan, sepakat kita semuanya kumpul duit 1 M untuk kasih kepada kawan. Nanti siapa menguntungkan 1 juta, nanti baliknya semuanya 1.050.000 atau 1.100.000 dengan jangka waktu 1 tahun, cicil 1 bulan 100.000, 10 bulan 1 juta, tapi tambah sedikit lagi 100.000 lagi, berarti 11 bulan baliknya. Itu apa namanya? Itu bukan usaha. Itu adalah utang murni, ingin mengambil keuntungan daripada bukan utang itu untuk diberikan usaha. Karena mengambil manfaat dari utang dan tidak ada usaha, uang itu adalah menjadi keuntungan bagi orang kaya, itu disebut dengan riba. Nah, dan banyak pembahasan riba nanti bisa kita kupas, ada 3, riba nasiah, ada riba qiyrat, dan macam-macam. Itu ada bermacam-macam model riba. Jadi tidak hanya uang. Sekarang saya punya beras 10 kilo, memberikan utang kepada orang lain 5 bulan nanti kamu bayar. Tapi waktu kamu bayar nanti beras juga berapa? 10 kilo 3 on atau 10 kilo setengah. Hanya setengah kilo, 1 on boleh lebih. Itu namanya riba yang 1 on itu. Ya, jadi bukan uang saja.
Makanya sesuatu yang sejenis dan ia itu adalah sama benda, pertukaran barang yang sama walaupun kualitas beda-beda, itu terjadi akad jual beli riba. Maka disebut itu adalah ribawi. Jual emas dengan emas. Mungkin katanya kan pula tak tukar dengan me. Hanya tukar tamahmu. Walaupun me katanya beda, tapi me. Saya punya emas London. Teman saya punya emas 20 karat. Yang lain punya emas paut. Ya. Beda sampai 30,000. Menyemeh dengan meh tak tukar. Jo meh London tamak kebalik ke katanya meh pawon pernah ke timanyam di tengah. Tukar meh London dengan meh pawon. Meh London timanyam, jo meh pawon timanyam di tengah, yang di tengahnya riba. Ya. Maka istilah tukar tamak itu hanya karena asal usul jual beli pertukaran barang dengan barang. Barang yang tak pula, barang yang dijuk dia kayu. Breh dengan breh sama. Perak dengan perak sama. Kalau jenis beda enggak apa-apa, tapi hanya hutang. Hanya dalam bentuk jual beli hutang. Misalnya tukar emas dengan perak, itu boleh. Satu manyam tiga manyam perak je, karena sama-sama dia itu mata wang tapi berbeda jenis. Tukar rupiah dengan ringgit boleh. Tukar rupiah dengan rupiah je. Minyak lebih kurang. Je kontan dan tidak ada lebih tidak kurang. Tukar on teritori bayar 30 on dengan on 50 bayar 20 on. Je. Betul tak tukar pen bapak. Tang peng oleh 50 20 pun kelon. Jok ke ganyang on di ribe on teritori ribe di on jok on 20 tanya 20 on. Tamak je. Dan hanya mudah. Ka. Orangnya kayak tukar rupiah dengan dolar. Nyenje sama-sama mata wang. Tapi beda je jenis. Asal baik mutang. Ya itu tentang apa itu tempat pertukaran wang itu dibenarkan. Ya. Tadi berikan uang rupiah untuk orang 15 juta, ambil uang dolar 100 dolar. 100 dolar 15 juta. Kan beda ya? Tapi sama-sama mata wang, alat tukar. Boleh jenisnya beda. Yang hanya dolar dengan dolar. Makanya boleh kalau kita mau beli dolar. Ya, jumpa budak dah tukar dengan dolar. Waktu menghai dolar itu tak tukar lah ke rupiah. Boleh-boleh saja. Dengan ringgit, dengan rial, dengan euro, macam-macam. Itu beda jenis. Berlaku di beda negara. Tapi yang lain yang sama enggak. Tukar beras jatuh dengan beras ramus. Sama-sama baru boleh. Walaupun itu beda. Tapi itu tukar barang. Bagaimana yang boleh? Kalau boleh, ada beras ramus, jual. Cokpennya tak belum jatuh. Itu boleh. Bukan tukar, bukan jok bre, cok bre. Kibancit, jok bre dengan cokpennya belum bre. Itu baru boleh. Walaupun pak kedainya yang nak kata-kata, dibenarkan. Seperti tadi, Tajabat Tokomu. Emas kita ada 2 macam. Emas London. Kemudian kita menginginkan untuk mau tukar dengan emas pound. Pulau London tadi belum. Pulau tanya, oh 2 macam London 6 juta tengok. Ya. Dah mau pound kena dia macam padu. Timanya mau pound padu. 2 juta dah kena dia macam kena. 4 peng 6 juta.
Atau yung nam yuta tanyo menyomenan dino nebri mepawon kelut dia macam yang pertama. Ya, jadi nyan beli dengan alat tukar, bukan beli emas dengan emas. Tapi pertukaran dengan nyan belum mengamal dan itu terjadi riba. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mengingat waktu Isya sudah masuk, ada dua macam lagi syirkah. Bahkan nanti ada kaitan dengan masalah kirat dan mudharabah. InsyaAllah kita coba lihat pada malam yang lain. Dan kita malam ini sampai di sini dulu kajian kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.